Baik, di sini kami akan sama-sama membahas mengenai metode dualitas, yaitu primal dan dual. Yang dimana yang pertama itu akan dibawakan oleh saya, yang dimana yaitu mengenai metode dualitas yang membahas konsep dualitas dalam pemrograman linear ataupun LP dan aplikasinya pada produksi sepatu oleh perusahaan ideal, yang dimana kami menggunakan contohnya yaitu pada produksi sepatu oleh perusahaan ideal. Dan yang selanjutnya itu, apa itu dualitas? Jadi dualitas itu secara sistematisnya, dualitas adalah alat bantu masalah linear pemrograman ataupun LP yang didefinisikan langsung secara persoalan aslinya ataupun model LP primal. Dalam kebanyakan perlakuan LP, dualitas sangat bergantung pada primal dalam hal tipe kendala, variabel keputusan, serta kondisi optimumnya. Jadi di dalam metode dualitas ini ada beberapa hubungan simetris mengenai primal dan dual, yang dimana ada beberapa hal, yaitu ada 5, yang mana pertama itu koefisien fungsi tujuan, yang dimana koefisien fungsi tujuan primal akan menjadi konstanta ruas kanan dual. Dan yang kedua ada konstanta ruas kanannya, yang dimana konstanta ruas kanan primal akan menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Dan yang ketiga ada kolom primal, yang dimana kolom primal ini semua kolom primal akan menjadi kendala dual. Dan yang keempat kendala primal, yang dimana kendala primal ini semua kendala primal menjadi variabel keputusan dual. Dan yang terakhir itu ada koefisien kendala, yang dimana koefisien kendala ini adalah dari variabel primal menjadi koefisien berkorespondensi dengan kendala dual. Jadi di sini kami akan membahas mengenai studi kasus produksi sepatu ideal yang seperti tadi yang saya katakan yang di awal, mengenai produksi sepatu di perusahaan ideal, yang dimana perusahaan sepatu ideal ini memproduksi 2 jenis sepatu, yang dimana sepatu pertama itu menggunakan sol karet yang kami jadikan sebagai X1 ataupun variabel di X1, dan yang di X2 nya kami menggunakan sepatu sol kulit yang menjadi variabel kedua, yang dimana itu sepatu sol kulit menjadi X2, dan produksi menggunakan 3 jenis mesin dengan kapasitas maksimumnya tertentu. Maka mengenai studi kasus ini akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Aspar. Oke teman-teman, di sini saya Muhammad Aspar Nasution akan melanjutkan studi kasus dari pelajaran dualitas ini, di mana di studi kasusnya yaitu produksi sepatu ideal. Di sini sebuah perusahaan sepatu ideal memproduksi 2 jenis sepatu, yaitu sepatu sol karet dan sepatu sol kulit. Produksi menggunakan 3 jenis mesin dengan kapasitas maksimum tertentu. Di sini teman-teman, sepatu sol karet ini kita buat dia menjadi variabel X1, dan sepatu sol kulit ini kita buat dia jadi variabel X2. Kemudian detail produksi sepatunya, di mana sepatu sol kulit yaitu dikerjakan di mesin 1 itu selama 2 jam. Kemudian dilanjutkan ke mesin 3 itu selama 6 jam. Kemudian laba per lusinnya yaitu 30.000. Sedangkan sepatu sol kulit di mana dikerjakan di mesin 2 itu selama 3 jam dan dilanjutkan ke mesin 3 selama 5 jam. Terus laba per lusinnya yaitu 50.000. Kemudian kapasitas setiap mesin yaitu di mesin 1 khusus sepatu karet itu kapasitasnya hanya maksimum 8 jam. Kemudian di mesin 2 khusus sepatu kulit kapasitas maksimumnya itu 15 jam. Kemudian di mesin 3 itu untuk perakitan kedua jenis sepatu ini yaitu kapasitasnya yaitu 30 jam. Teman-teman, dari data-data di atas kita buat ke dalam tabel produksi. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar ini, di mana bisa memperjelasnya, yaitu silakan dilihat teman-teman pada gambar ini. Kemudian
Dari tabel data produksi gambar ini kita buat ke perumusan fungsi tujuan dan batasannya. Yang pertama yaitu kita buat fungsi minimumnya atau dualnya, di mana minimum Y0-nya yaitu sama dengan 8Y1 tambah 15Y2 tambah 30Y3. Teman-teman, dari mana kita dapat Y0 sama dengan 8Y1 ditambah 15Y2 ditambah 30Y3? Itu dari kapasitas mesinnya, di mana tadi di mesin 1 yaitu maksimalnya 8 jam, maka kita buat 8Y1. Terus di mesin 2 yaitu 15 jam, maka dia 15Y2. Terus di mesin 3 yaitu kapasitasnya 30 jam, maka kita buat di 30Y3. Kita buat, kemudian kita cari batasan-batasannya ataupun fungsi kendalanya. Dan teman-teman, di sini dari mana kita buat dari batasan-batasannya? Kita lihat detail produksi pada sepatunya, di mana kita buat tadi pada mesin sepatu sol karet X1 yaitu dikerjakan selama 2 jam. Terus dilanjutkan ke mesin 3 selama 6 jam. Maka kita buat dia itu fungsi kendala pertama yaitu 2Y1 ditambah 6Y2. Terus fungsi kendala keduanya yaitu 3Y2 ditambah Y3 lebih kurang atau sama dengan 5. Kita buat dari detail produksi sepatu dari sepatu sol kulit. Di sini jadi 3Y2 ditambah 5Y3 lebih besar sama dengan 5. Kemudian Y1, Y2, Y3 itu lebih besar lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian dari fungsi minimum ini kita maksimumkan menjadi primal. Dari mana? Pertama kita maksimumkan Z sama dengan 3X1 tambah 5X2. Dari mana ini fungsi maksimumnya itu? Kita buat dari batasan-batasan di sebelah kanan pada fungsi minimum. Kita adakan 3 dan 5, maka dia Z-nya sama dengan 3X1 ditambah 5X2. Terus batas-batasannya di pada fungsi maksimum ini kita buat dari fungsi minimum fungsi kendala dari fungsi minimum atau dualnya. Di mana 2Y1 lebih kecil sama dengan 8. Kita buat dari 2Y1. Kemudian lebih besar sama dengan 8. Dari mana kita buat 8-nya? Yaitu dari 8Y dari fungsi minimum dualnya yaitu 8Y1. Maka kita buat jadi seperti ini menjadi 3X2 itu lebih kecil sama dengan 15 dan 6X1 ditambah 5X2 lebih kecil sama dengan 30. Maka dia X1 dan X2 lebih besar atau lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita ke penyelesaian dengan metode simplex. Langkah selanjutnya adalah yaitu di sini kita mengubah fungsi kendala dan fungsi Z untuk metode simplex. Fungsi kendala diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack X1, X3, X4, X5. Dia menjadi 2X1 ditambah X3 sama dengan 8. 3X2 ditambah X4 sama dengan 15. 6X1 ditambah 5X2 ditambah X5 sama dengan 30. Terus kemudian fungsi kendalanya yaitu kita geser dari fungsi kendala itu 3X1 tambah 5X2 ke sebelah kiri, menjadi dia Z sama dengan Z dikurang 3X1 dikurang 5X2 sama dengan 0. Sehingga nanti kesimpulan optimalnya yaitu setelah kita perhitungkan maka didapat X1-nya yaitu 5/6, X2-nya sama dengan 5. Terus kemudian labanya yaitu 27,5 ataupun laba maksimum yang dihasilkannya dalam rupiah yaitu 10.000. Oke teman-teman, jadi di situ pembahasan saya tentang studi kasus pada dualitas ini.